Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan yang lalu bagi sekolah atau instansi tidak diadakan secara langsung di lapangan, tetapi diadakan di rumah masing-masing dengan mengikuti upacara yang diadakan di Istana Negara Jakarta melalui jaringan TV. Sehingga ada himbauan bagi PNS sekalipun di rumah tetap harus menggunakan seragam. Dan pada saat pengibaran bendera juga harus ikut berdiri dan memberikan hormat sebagai rasa nasionalis yang harus mewarnai sebagai rakyat Indonesia. Dan sebagai bukti bahwa sudah mengikuti upacara di Istana Negara melalui jaringan TV, maka harus didokumentasi dan dikirim ke administrator sekolah. Demikian juga saudara-saudara, untuk anak yang bersekolah, saat mereka mengikuti pembelajaran online, maka mereka juga harus mengirimkan bukti fisiknya bahwa semua tugas guru sudah dikerjakannya sebagai bentuk tanggung jawab menjadi siswa yang tekun. Jadi saudara-saudara, bahwa bukti fisik memang diperlukan untuk suatu hal yang sudah dikerjakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga perintah Tuhan Yesus kepada para murid tentang cara hidup sebagai komunitas orang percaya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah kasih yang selalu diperdengarkan saat ada ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan suatu ritual ibadah saja,
tetapi bagaimana umat itu mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika satu dengan yang lain mengasihi, berarti itu harus menunjukkan buktinya, yaitu ada kesediaan untuk saling mendukung. Yang mana keprihatinan satu anggota itu menjadi keprihatinan bersama. Yang mana kegembiraan satu anggota itu juga menjadi kegembiraan yang lain. Hal ini secara konkret dilakukan ketika ada salah satu anggota komunitas yang berbuat salah. Maka anggota yang lain punya tanggung jawab untuk membimbing di dalam kasih. Sehingga setiap orang tetap merasakan ketenangan, merasakan kebaikan, dan tetap merasa diterima satu dengan yang lain. Jadi saat orang percaya bisa memilih sikap yang baik di dalam setiap persoalan, berarti saudara-saudara sudah merealisasikan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawa buah pisang ini sebagai gambaran bahwa yang disebut buah pisang jenis ini kalau matang itu pasti warnanya kuning seperti ini, yang tadinya hijau. Sekalipun ada juga pisang yang matang tetapi tetap hijau. Tetapi untuk jenis ini ketika masak atau matang ini akan berubah warna menjadi kuning. Inilah ciri khas pisang ini. Nah, demikian juga melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita sebagai orang percaya diajak untuk menjadikan ibadah, menjadikan persekutuan dengan Tuhan itu menjadi warna di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang mana ketika kita selalu membangun relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan, yakni relasi yang dipenuhi dengan kasih, penguatan, dan penghiburan, itu juga hendaknya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita, di tengah keluarga, di tengah jemaat, ataupun dimanapun kita berada. Sehingga di tengah situasi yang sulit sekalipun, bersama-sama tetap merasa beroleh bimbingan, memperoleh penghiburan dan penguatan untuk terus melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan dan semua orang di sekeliling kita. Selamat untuk menunjukkan warna hidup sebagai orang percaya. Amin.